berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu Ameli Agung Menafi, hadir Bu. Yansi Humaira, hadir Bu. Safitri Nuryanti, hadir Bu. Marwan Mutmainah, hadir Bu. Nahdi Sarji, hadir Bu. Winda Ferdianti, hadir Bu. Zakia, hadir Bu. Syifa Fadila, hadir Bu. Ya baik, berarti hari ini hadir semua ya. Minggu lalu apakah kalian masih ingat kita belajar materi apa? Tentang luas juring Bu, menentukan panjang busur dan luas juring. Ya, jadi minggu lalu itu kita telah mempelajari tentang cara menentukan panjang busur dan luas juring. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu panjang busur? Saya Bu, Ya, Safitri. panjang busur lingkaran itu berbanding lurus dengan besar sudut yang dibentuk oleh titik pusat lingkaran dan kedua titik yang membatasi segmen garis tersebut. Iya, betul ya. Untuk luas juring, Saya Bu, ya Syifa. luas daerah yang dibatasi oleh dua titik dua buah jari dan dua buah busur. Iya, jadi benar ya yang dikatakan oleh Safitri dan Syifa. Jadi panjang busur atau panjang busur dan luas juring ini dapat kita katakan juga bahwa pada suatu lingkaran dia berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya, ya. Dan untuk rumusnya itu siapa yang mau menyebutkan? Zakia? Atau teman-teman yang lain mau menjawab pertanyaan Ibu? Bu, rumusnya sudut AOB per sudut COD itu sama dengan panjang busur garis AB per panjang busur garis CD. Ya, selanjutnya. Berarti sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Ya, Ibu anggap kalian sudah memahami dengan baik ya untuk materi yang minggu lalu kita pelajari. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki kode baru yaitu kode 3.8 dan 4.8. Jadi kodenya itu adalah menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Kemudian untuk 4.8-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, adapun indikator dari kode ini yaitu ada 4 indikator yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama 3.81 yaitu mengenal unsur-unsur yang ada pada garis singgung lingkaran. Kemudian selanjutnya 3.8.2 menentukan panjang garis singgung lingkaran luar. 3.8.3 itu ada menentukan panjang garis singgung lingkaran dalam. Kemudian untuk indikator 4.8.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery based learning dengan metode simulasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dapat mengenal unsur-unsur garis singgung lingkaran, kemudian menentukan panjang garis singgung lingkaran luar, menentukan panjang garis singgung lingkaran dalam, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan dalam sebuah lingkaran dengan benar dan teliti. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan panjang garis singgung lingkaran luar dan dalam. Nah, setelah itu akan Ibu berikan beberapa contoh. Dan selanjutnya Ibu akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu harus berdiskusi mengenai LKPD yang akan Ibu berikan. Dan terakhir, setiap kelompok nanti mewakili satu orang ya
untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya. Untuk penilaiannya nanti Ibu akan nilai 3 aspek, yaitu ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir itu akan Ibu nilai keterampilan kalian. Adapun manfaat dari kita mempelajari dari garis singgung lingkaran ini, ada yang tahu manfaat kita mempelajari garis singgung lingkaran? Ya, Setia? Lantai pada sepeda. Ya, jadi salah satu manfaatnya itu adalah menghitung panjang rantai yang menempel pada garis sepeda ya. Kemudian antara garis sepeda yang di roda belakang dengan pedal. Nah, itu kita bisa menggunakan konsep dari persekutuan luar garis singgung lingkaran. Nah, jadi langsung saja ya kita masuk ke dalam materinya. Nah, di sini kalian sudah pernah mendengar garis singgung lingkaran itu apa? Belum ya? Ya, Ibu beri waktu dulu ya 5 menit untuk kalian membaca buku paket di halaman 85 mengenai garis singgung lingkaran ini. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Setia. Teman-teman yang lain sudah selesai membaca materinya? Sudah, Bu. Ya, apa kalian ketahui tentang garis singgung lingkaran ini? Garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik, Bu. Iya, betul Marwah ya. Jadi garis singgung ini adalah garis yang memotong di satu titik, kemudian dia tegak lurus dengan jari-jari pusat lingkaran yang dilewatinya. Jadi di sini Ibu mempunyai alat peraga yang untuk menentukan panjang garis persekutuan luar dua lingkaran. Jadi akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya untuk persekutuan luarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Iya. Nah, di sini ada terdapat 2 buah lingkaran ya. Jadi yang pertama di sini Ibu akan mengenalkan unsur-unsur dari garis singgung lingkaran ini. Tapi Ibu mau tanya dulu ke kalian, ada yang bisa menyebutkan apa-apa saja yang terdapat di dalam papan ini? Terdapat di papan ini? Lingkaran. Ya, lingkaran. Kemudian Ada garis, Bu. ya, di sini terdapat 2 buah lingkaran ya, ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Nah, untuk lingkaran besar ini itu titik pusatnya yaitu kita namakan titik P. Kemudian untuk lingkaran kecil titik pusatnya itu adalah I. Dan jarak titik pusat dari lingkaran besar ke lingkaran kecil yaitu adalah PQ. Nah, selanjutnya di sini ada garis M dan N. Nah, garis M dan N ini adalah garis singgung lingkaran, tepat berada di luar lingkaran. Nah, kemudian jarak P dan M atau jarak dari titik pusat ke garis singgung ke titik M ini dengan jaraknya yaitu R. Ya, atau disebut juga dengan jari-jari. Dan untuk lingkaran kecil itu jaraknya kita beri nama yaitu jari-jari dengan huruf kecil ya, biar bisa kita membedakan antara jari-jari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kemudian Ibu di sini ada segitiga, gunanya itu untuk apa? Pasti kan pertanyaan begitu kan? Ya. Nah, hubungan dari persekutuan luar ini dengan Pitagoras itu pada saat kita ingin menghitung panjang garis persekutuannya.
Nah, ada yang masih ingat nggak rumus Pythagoras itu apa? Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kalau misalkan yang ditanya itu A kuadratnya, jadi rumusnya gimana? A kuadrat sama dengan B kuadrat. C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian kalau untuk B kuadrat sama dengan C kuadrat. Iya, pintar ya. Nah, untuk menentukan panjang garis persekutuan luarnya, yaitu kita harus membuat garis semunya. Yaitu kita bedakan ya warna garisnya itu dengan warna biru. Nah, di sini juga terdapat garis M dan N, kemudian panjangnya sama. Nah, kita akan tarik garis M dan N ini sepanjang jari-jari pada lingkaran kecil. Kemudian dia sejajar dengan garis M dan N yang menyinggung lingkaran. Ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ketika kita membuat garis semu sepanjang R jari-jari ini, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk menentukan panjang garis MN ini bisa kita gunakan rumus Pythagoras ya. Nah, untuk panjang MN yaitu dapat kita buat ini rumus untuk persekutuan luar. MN kuadrat sama dengan panjang apa yang diketahui dari segitiga ini? Panjang PM. Garis miringnya yang mana? Garis miringnya PN. Iya, PN kan? Iya. Berarti PN kuadrat dikurang dengan MP. PN kuadrat. Nah, untuk panjang MP ini kan tadi MP ini kan panjangnya R. Kedua R. Ya, jadi yang untuk panjang QN itu adalah R. Ketika garis semuanya kita buat sepanjang R kecil ini, maka rumusnya itu R ini dikurang dengan R kecil. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi ini R dikurang dengan R di kuadrat kanan. Jadi untuk MN itu sama dengan akar dari PN dikurang R kurang R. ya, PN dikurang dengan R. Sejauh ini bisa dimengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu, Iya, Syifa? berarti garis semu itu berfungsi untuk menghitung panjang dari Persekutuannya, panjang garis singgungnya. Iya. Jadi kan kalau kita tidak menarik garis semu ini, kita belum bisa menghitung gitu panjang garisnya. Kalau memang kita tarik garis semunya tadi, itu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, yang mana nanti kita bisa menggunakan rumus dari Pythagoras. berarti garis semu itu hanya dipakai untuk menghitung garis semu persekutuan luar aja, Bu. Enggak, nanti yang persekutuan dalam juga kita akan membuat garis semunya gitu, untuk membentuk segitiga siku-siku. Ya, nanti yang sebentar lagi akan kita bahas ya. Ke panjang dulu. Jadi tadi kita telah membahas tentang garis singgung persekutuan luar. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan garis singgung persekutuan dalam. Kan kalau untuk persekutuan dalam, jadi garis singgungnya itu dia persinggungan di dalam lingkaran. Nah, ini TU. Ini adalah garis singgung lingkarannya. Nah, untuk mencari panjang garis TU ini, kita akan membuat garis semu, yaitu kita akan tarik garis TU ini sejauh
R kecil ini. Jadi TU sini sudah terlihat bahwa terbentuknya segitiga siku-siku ya. Itu segitiga siku-sikunya berada di sudut T. Di sini. Nah, untuk menentukan panjang garis TU ini, bagaimana caranya? Berarti TU kuadrat sama dengan PU kuadrat dikurang PT kuadrat. Nah, untuk persekutuan dalam ini, kan tadi Ibu sudah menarik dari semuanya kan, sejauh R kecil ini. Jadi kan panjang R jari-jari besar ini kita jumlahkan dengan R kecil yang ini, jari-jari dari lingkaran kecil. Jadi untuk rumusnya yaitu TU kuadrat sama dengan PQ. Ya, jarak dari sudut pusat lingkaran besar dengan yang kecil. Jadinya PQ kuadrat. PU ini adalah garis yang garis semuanya. TU kuadrat setelah PQ kuadrat dikurang dengan R ditambah dengan R dikuadratkan, atau untuk mencari TU-nya sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang dengan R ditambah R kuadrat. Kan R ditambah R ini karena kan jarak ini itu adalah R. Jarak ini garis singgung lingkaran dalam dengan garis semu tadi kan kita tariknya sejauh R kan, makanya kita jumlahkan dengan R kecil. Yang ini ditanyakan? Kalau sudah paham, Ibu akan berikan satu contoh ya. Coba perhatikan di buku masing-masing. Ya, Bu. Di situ kan ada soal ya. Ada, Bu. Jarak pusat dua buah lingkaran adalah 13 cm. Kemudian panjang salah satu jari-jarinya adalah 2 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm dan panjang jari-jari lingkaran lainnya adalah, nah di sini soalan. Sebutkan apa-apa saja yang diketahui di soal. Jarak pusat Berapa sentimeter? ada sentimeter, kemudian Jari-jari lingkaran kecil 2 cm. selanjutnya Panjang garis singgung 12 cm. panjang garis singgung kita simbolkan dengan L boleh juga ya. Ini ya Bu. Nah di sini ditanyanya adalah jari-jari lingkaran Yang besar. besar. Nah, yang besar. MB-nya berapa? Nah di sini untuk menyelesaikan persoalan ini kita pakai rumus yang mana? Rumus persekutuan luar. Jadi kan MN ini tadi kan panjang garis singgung. Kalau di soal kan L. Ya, Bu. Jadinya L kuadrat sama dengan, kalau PN-nya itu adalah 13. Ya, P kan? P kuadrat dikurang dengan R kurang R kecil. ya, kurang R kecil kemudian dikuadratkan. Atau bisa juga kita gunakan rumus dari ini ya L. Tapi untuk permasalahan ini kita gunakan saja yang
yang pakai kuadratnya ya. Iya, Bu. Nah, untuk L kuadrat itu L-nya berapa? Diketahui L-nya 12 dikuadratkan sama dengan untuk P-nya 13 kuadrat dikurang dengan B-nya itu RB yang diketahui kurang 2 kuadrat. kuadrat. Nah, kemudian 12 kali 12 104. 13 kali 13 169. yang dikurang dengan RB RB kurang 2 dikuadratkan ya. Langkah selanjutnya kita pindah ruaskan RB kurang 2 ini ke ruas kiri, kemudian 144 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya RB dikurang dengan 2 kuadrat dikuadratkan sama dengan 169 dikurang dengan 140. Nah, RB dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 169 dikurang 144 berapa? 25. Nah, untuk mencari RB kurang 2 dikuadratkan, caranya Kita angkatkan ya. RB kurang 2 sama dengan akar 25. Dengan akar 25. 5. RB-nya sama dengan RB kurang 2 sama dengan 5. ya, sama dengan 5. Kemudian RB RB sama dengan 3 tambah 2 RB sama dengan 7. Jadi panjang jari-jari lingkaran besar itu adalah 7 cm. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu ada Zakia, kemudian Narisaji, Marwah, kemudian Syifa. Dan untuk kelompok kedua ada Anggun, Winda, Yansi, dan Saputri. Baik, Bu. Nanti jawabannya kalian tulis di kertas pano ya. Baik. Konsentrasi ke depan. Di sini semuanya harus bekerja sama ya. Ibu akan nilai per orangnya. Kelompok 1 ada Spidol? Ada, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya silakan kelompok berapa nih yang maju duluan? Kami Bu. Ya, kelompok 1 dulu ya. Oh, berdua ya, sana berdua. Sabar ya Syifa. Nah, di sini di soal diketahui bahwa dua buah lingkaran itu dengan pusat AB panjang jari-jarinya masing-masing 7 cm dan 2 cm. Nah, panjang jari-jari ini 7 cm dan ini 2 cm. Kemudian jarak dari A ke B itu 13 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan buat kedua lingkaran tersebut adalah sesuai yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Kita cari ini panjang garis CB, di mana rumusnya adalah akar dari AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, kita tahu nilai dari AB itu 13, tinggal kita masukkan ke dalam rumus 13 kuadrat. Akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, hasilnya itu 160, akar 169 dikurang 25. CB sama dengan akar
144. Nah, akar dari 144 itu adalah 12 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran ini adalah 12 cm. Ya, kelompok 1 ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada, Bu. Sama ya jawabannya? Iya, Sofi sudah betul ya jawabannya. Silakan duduk. Makasih ya. Beri tepuk tangan buat saya. Ya, selanjutnya kelompok 1. Di sebelah sana saja ya. Baik, untuk soalnya itu pada gambar di bawah ini menunjukkan dua buah lingkaran dengan pusat E dan I. Panjang jari-jari PA-nya itu sama dengan 7 cm, kemudian jari-jari D-nya itu 3 cm, dan AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Jika PI-nya itu 26 cm, maka ditentukanlah panjang AB. Jadi karena pada RKPD yang dibuatkan sudah ada gambar dengan jelas, jadi kita bisa langsung menyelesaikannya. Yang pertama diketahui dari soal bahwa jari-jari besar yaitu panjang PA sama dengan 7 cm. Kemudian untuk jari-jari yang kecilnya itu disimbolkan dengan BI yang panjangnya itu 3 cm. Kemudian jarak antara titik pusat atau PI atau bisa juga kita simbolkan dengan J itu 26 cm. Karena di soal ditanya panjang AB, di mana AB-nya itu panjang garis singgung persekutuan dalam. Karena terlihat pada gambar dia menyinggungnya di dalam lingkaran. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, di mana rumus garis singgung persekutuan dalam yaitu AB yang tadi AB kuadrat sama dengan J kuadrat kurang R tambah R kecil dikuadratkan, sehingga AB sama dengan akar dari J kuadrat kurang R ditambah R dikuadratkan, sehingga karena D-nya itu 26, langsung kita substitusikan, yaitu 26 kuadrat kurang R besarnya itu jari-jari yang besar 7 cm, 7 ditambah dengan yang untuk jari-jari kecilnya itu 3, sehingga didapat AB-nya itu akar dari 26 kali 26 itu dapatnya 676 dikurang 7 tambah 3 hasilnya 10 dikuadratkan, jadinya 100, sehingga AB-nya itu sama dengan akar dari 576, dan didapat akar dari 576 itu adalah 24. Untuk satuannya itu dalam senti. Jadi dari penyelesaian ini didapat panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu yaitu 24 cm. Ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Tidak, Bu. Jawabannya sama, Bu. Ya, berarti jawaban Syifa sudah benar ya? Ya, Bu. Oke, Syifa silakan duduk, kita beri tepuk tangan buat Syifa. Baik, mengingat waktu pelajaran kita sudah hampir selesai, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Syifa, silakan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang cara menentukan garis singgung persekutuan luar dan juga cara menentukan garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Dengan rumusnya itu untuk menentukan garis singgung persekutuan luar, kita bisa menggunakan rumus mn kuadrat sama dengan pn kuadrat dikurang r besar dikurang r kecil dikuadratkan. Kemudian untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam, kita bisa menggunakan rumus yaitu ti kuadrat sama dengan pi kuadrat kurang r besar ditambah r kecil dikuadratkan. Iya, bagus sekali ya Syifa. Jadi satu yang kalian harus ingat juga, untuk simbolnya sebenarnya
huruf apa saja boleh ya, tergantung pada soal yang diketahui. Jadi untuk materi hari ini apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Dan untuk pelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Jadi untuk minggu depan itu silakan kalian buka buku paket halaman 87 dan kerjakan tugas yang kalian kumpulkan minggu depan ya. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Dan jangan lupa dibaca juga materi mengenai melukis garis singgung lingkaran. Jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.